Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ingat orang ini Sultan Al-Habsyi. Ingat gak? Kalau lupa nih saya ingatkan. Pas momen reuni 212 2019 silam. Ini penting, rekam jejak Kola Anies Rashid Baswedan. Simak nih kita sama-sama kegagahannya di dalam berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas-malas berteriak takbir, karena salah satu manfaat takbir mampu mengusir setan-setan di sekitar kita. Gara-gara ada 212 beb, takbir diteriakan, akhirnya efeknya setan-setan di Jakarta setan di Jakarta kepanasan dan mereka sepakat ingin pindah ibu kota. Takbir. Ternyata begini tekniknya mengusir setan di Jakarta. Maka teriakan sekali lagi takbir dengan dahsyat. Kita kirim setan-setan di Jakarta pindah ke Kalimantan. Al-Junun Funun, orang gila yang kedua, baru dilantik jadi menteri, bukan bikin teduh, bikin gaduh. Maaf, daripada dia yang jadi menteri agama, mendingan Yusuf Mansur, TGB. Makanya dari awal kita pasang niat, kami berjuang bukan untuk siapapun, kami berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Takbir. Maka kita tidak akan pernah terluka ketika ada yang berkhianat dan menyakiti kita. Betul? Karena sampai detik ini kita bangga, imam besar kita adalah teladan yang dahsyat. Beliau mengajarkan, di situ dahsyatnya istiqomah. Takbir. Dia bilang cadar cingkrang radikal. Kalau ada orang muslim jadi teroris, jangan salahkan cadarnya, tapi tangkap oknumnya. Betul? Nih saya tutup tausiah hari ini. Kalau orang itu nggak gagal faham, dia nggak suka teroris pakai cadar, jangan salahkan simbol cadarnya, tangkap oknumnya. Ini yang terjadi di negeri kita, pemimpin banyak yang gagal faham. Dan saya tutup tausiah ini, antum mau tahu siapa makhluk pertama yang gagal faham? Iblis laknatullah. Makanya yang gagal paham berarti nggak pantas dibilang keturunan Adam. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Siap-siap jadi tersangka berjamaah kita. Oke, ingat kan? Saya berangkatkan memori kita ke 2019 silam. Gagah nggak? Wah, gagah banget. Usir setan-setan iblis-iblis dari Jakarta ke Kalimantan. Siapa yang disebut setan dan iblis? Presiden Jokowi dan kawan-kawan. Kurang ajar ke kira-kira? Sudah. Kenapa saya angkat? Tiba-tiba ketika saya sedang diam, ada pemberitahuan dari hops.id. 7 tahun tutup rapat perselingkuhan, Ustadz Al-Habsyi jilat ludah sendiri karena nikah lagi tanpa izin istrinya. Ini sebetulnya udah lama, beritanya 2017 kalau nggak salah. Dan pada akhirnya gol, cerai itu dia. Karena nikah tanpa izin istri. Sementara di beberapa ceramahnya dia mengatakan kalau Anda mau nikah lagi harus ada izin istri. Dianya sendiri yang munafik, melanggar ucapannya sendiri. Ini diangkat lagi karena ada paman mantan istrinya yang berbicara. Intinya paman itu sudah ngomong gini, udah nggak mau lagi percaya, nggak bisa lagi percaya sama namanya Ustadz Al-Habsyi, Sultan Al-Habsyi. Satu kali lagi, ini penting, rekam jejak. Rekam jejak itu penting. Kola Anies Rashid Baswedan, nggak bisa dibantah, itu sudah menjadi hak cipta Anies. Dan kita akan ulang-ulang itu rekam jejak, karena penting, karena saya satu pendapat ya dengan Anies Baswedan urusan rekam jejak itu.
sudah menjadi hak cipta Anies. Kalau Guntur Romli itu kan ngomong, fatwa itu pendapat, pendapat itu bisa didebat. Ini adalah fatwa Guntur Romli. Nah, kan gitu kan? Kalau Guntur Romli. Nah, kalau ini jangan lihat visi misi, lihatlah rekam jejak. Nah, kalau ini fatwa Anies, sekolah Anies Rashid Baswedan. Fatwa ini nggak bisa dibantah, nggak bisa didebat. Kita harus sepakati sama-sama. Lihat rekam jejak, jangan lihat visi misi. Udah mendapatkan lisensi, udah mendapatkan hak cipta milik Anies Rashid Baswedan. Maka kalau saya ngulik-ngulik tentang rekam jejak siapapun itu, jangan salahkan saya. Salahkan yang membuat fatwa, karena saya mengikuti fatwa-fatwa beliau. Kita baca nih. Ustadz Al-Habsyi merupakan salah satu ulama ternama di Indonesia, namun ia pernah tersandung kasus hukum karena diam-diam melakukan poligami dari istrinya, Putri Aisyah. Rata-rata nih sultan-sultan mereka itu kayak gitu. Banyak yang tiba-tiba perempuan lagi. Mungkin ya sengaja supaya memperbanyak kaderisasi. Tak tanggung-tanggung, selama 7 tahun Ustadz Al-Habsyi diam-diam melakukan poligami. Astagfirullahaladzim, 7 tahun bos. Dengan cara menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Putri Aisyah. Alhasil Putri Aisyah murka dan sakit hati karena merasa dikhianati oleh Ustadz Al-Habsyi yang melakukan poligami diam-diam. Hingga akhirnya ia mengajukan gugatan cerai pada 2017 lalu. Adapun poligami diam-diam yang dilakukan Al-Habsyi terungkap ketika pendakwah kondang itu lupa membawa ponselnya ketika meninggalkan rumah. Sang istri, Putri Aisyah, lalu membuka ponsel sang suami dan membaca sejumlah pesan singkat yang ada di dalamnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat ada pesan dari perempuan lain. Dari sanalah awal mula skandal yang dilakukan Al-Habsyi terbongkar. Mengetahui hal tersebut, keluarga Putri Aisyah pun ikut berang. Hal itu tampak pada sebuah video yang diunggah di channel YouTube GTP pada 3 April 2017. Dalam video itu, paman Aisyah, Abu Bakar, menumpahkan amarahnya. Ia seakan tidak bisa membendung emosi. Mengetahui keponakannya diperlakukan demikian oleh Al-Habsyi. Saya yang diperkenalkan pertama kali dengan keponakan saya. Waktu lamaran pun sama saya, tapi dia khianati keponakan saya, ujarnya. Dikutip Hops ID pada Sabtu 8 April 2023. Abu Bakar lantas menuding Al-Habsyi adalah seorang yang tak konsisten dengan perkataannya, sebab ia pernah menyinggung masalah poligami dalam ceramah agamanya. Menurut dia, ketika itu Al-Habsyi menyatakan kalau seorang ingin melakukan poligami, maka tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Allahu Akbar. Namun, seperti jilat ludah sendiri, hal tersebut tidak ia lakukan ketika ingin mempersunting istri kedua dan memilih menikah lagi secara diam-diam. Dia sendiri yang bicara kalau mau poligami mesti dikasih tahu ke orang. Gak taunya dia poligami sendiri, ungkap paman Putri Aisyah. Karena itulah Abu Bakar mengaku sudah tidak percaya lagi dengan semua perkataan yang keluar dari mulut Al-Habsyi. Nah, ini penting nih, rekam jejak ini penting. Karena mereka nanti sebentar lagi akan berkumpul. Coba kita amati ya. Mereka sebentar lagi akan berkumpul mengadakan ijtihad ulama, memilih bakal calon presiden. Kalau untuk saat ini Ustadz Al-Habsyi itu Ustadz pembohong, tambahnya. Dan setelah melewati rangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur akhirnya mengabulkan gugatan cerai Putri Aisyah terhadap Al-Habsyi pada 15 November 2017. Itu sekali lagi kenapa saya angkat, karena ini Hops.id ngangkat hari ini dan ada pemberitahuan, lalu rekam jejak
Menarik nih kalau saya bahas nih. Karena satu kali lagi, sebentar lagi mereka akan berkumpul dan berbicara seperti biasanya. Gagah nggak? Ustadz Al-Habsyi, gagah nggak? Astagfirullahaladzim. Sembarangan ya dia ngomong tuh di awal tuh. Saya tayangkan. Setan-setan pergi ke Kalimantan ya, untuk musir setan takbir tuh. Dia lagi nyindir siapa? Ya Allah, Ustadz kayak gitu ya. Di mereka itu kayak gitu tuh Ustadz tuh. Dan saya tampilkan di awal tuh video Anies kan, terkamera tuh Anies dengan Sugik Nurharja. Dulu itu masih sekarang, sampai sekarang juga masih. Sugik itu menjadi ulama besar, panutan mereka, bos. Kualitas Sugik itu ulama di mereka tuh. Kualitas Sugik itu ulama. Duduknya berdampingan dengan Anies Baswedan, bos. Gagah kira-kira? Ini sejarah akan terulang lagi nanti sebentar lagi ya. Kita amati sama-sama. Dan kita sesuai fatwa Anies, lihat rekam jejak. Mungkin kita akan mengangkat rekam jejak mereka sesuai dengan fatwa Anies Rashid Baswedan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.